kita datang dengan penuh sukacita. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Mungkin pada saat ini kita dalam pergumulan atau apapun itu. Tapi biarlah kita tetap mengatakan bahwa Bapa kita, Bapa yang baik. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita katakan, Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, sangat Ku lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Mari katakan, tak pernah terlambat, kasih setiamu selalu dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari kita katakan, Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik, Kau yang Ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku, tak pernah terakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu, kami mau beribadah, kami rindu, kami mau dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati seluruh ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan, besarkan nama Tuhan.
Ayo adik-adik kita makin berdiri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati persembahan kami, Kau berkati pekerjaan orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati juga untuk setiap pengurus yang mengelola uang ini, kiranya boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tiba saatnya kita masuk di dalam firman Tuhan. Kiranya melalui firman ini juga boleh terus menguatkan kita, terus memberikan kita pengharapan akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Justru kitalah yang sering meninggalkan Tuhan. Tapi biarlah melalui pujian ini boleh terus mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita di hadapan Tuhan, kita katakan, Tuhan di hidupku. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh banggaku punya apa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, terus namaku
Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Bersyukur hari ini kita boleh menikmati ibadah kita boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur. Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong mampukan setiap kami supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan terus belajar melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan Engkau berkati juga Rosa Stefanus yang akan menyampaikan kebenarannya. Kiranya dengan keterbatasan, kiranya Tuhan juga yang memampukan dan menolong, sehingga kebenaran firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik dan setiap kami dapat mengerti dan terus belajar untuk melakukannya. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman tentunya sudah tidak asing dengan kata ini ya, pemimpin. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin dari kata pimpin ya, ini artinya adalah orang yang memimpin. Pemimpin ini artinya adalah orang yang memimpin. Tentunya teman-teman juga memiliki pengalaman lah ya di dalam memimpin, di dalam sekolahan kalian, mungkin dalam studi kalian pernah mungkin jadi pemimpin upacara bendera, pemimpin kelas atau ketua kelas atau yang lainnya. Banyak sekali di gereja pun juga menjadi pemimpin pujian, pemimpin doa syafaat, pemimpin doa persembahan dan yang lainnya. Berbicara tentang pemimpin, tentunya banyak sekali ya pemimpin-pemimpin yang ada di dalam hidup teman-teman. Siapa sajakah mereka? Orang tua kita, betul, orang tua kita. Dia adalah pemimpin kita yang mendidik dan juga menjaga kita, mengarahkan kita, membina kita, menegur kita ya. Selain orang tua kita, bapak ibu guru kita, dia adalah pemimpin kita yang juga mendidik kita, mengarahkan kita, menjadikan kita seperti saat ini hamba Tuhan di gereja kita. Mereka begitu luar biasa mengarahkan seluruh jemaat untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan juga guru-guru sekolah minggu yang tetap setia melayani Tuhan, mengarahkan iman percaya anak-anak kepada Tuhan. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang sudah mendidik dan Tuhan taruh di sekitar kita untuk terus mendewasakan kita, menjaga kita, dan mendidik kita untuk tetap setia, untuk cinta Tuhan. Mungkin banyak sekali ya yang kita sudah pelajari dari orang-orang di sekitar kita yang sudah mendidik dan menjaga kita. Yang mungkin kita pelajari dari keberaniannya, semangatnya di dalam pelayanannya, kerendahan hatinya, kasihnya, komitmennya, dan banyak hal lain lagi yang mungkin kita teladani dari mereka. Hari ini kita juga akan belajar bagaimana Rasul Paulus memimpin dan mengarahkan seorang anak pemuda. Dengan setia dia membimbing, dengan setia dia mendidiknya di dalam kebenaran. Siapakah dia? Siapakah anak muda itu? Ya, namanya Timotius. Kan sudah tidak asing ya dengan cerita Timotius ini. Kota asal Timotius adalah Listra. Ayah Timotius adalah bukan orang dari Yahudi, sedangkan ibunya adalah seorang Yahudi. Ibunya Yudiko dan neneknya Lois telah mengajarkan kitab suci kepada Timotius sejak kecil. Jadi ibunya dan neneknya ini sudah mengajarkan tentang firman Tuhan, kitab suci kepada Timotius sejak kecil. Dari pengetahuan sejak kecil ini yang membantu dia, yang menolong dia untuk memahami dan mempercayai kabar tentang Yesus
ketika ia mendengar tentang Injil. Jadi dari didikan orang tuanya, dari didiknya neneknya, ini terus mengarahkan Timotius untuk belajar firman Tuhan. Jadi setiap kita pun juga bersyukur kalau orang tua kalian dari sejak kecil saat ini kalian dididik di dalam kebenaran, kalau sejak kecil kalian diarahkan di dalam kebenaran. Karena itulah yang mendorong dan juga nantinya yang terus memimpin teman-teman semua untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Akhirnya Paulus mendidik dan mengarahkan Timotius dan menjadikan dia muridnya, dan Timotius mengikuti pelayanan Rasul Paulus. Bagi Timotius, Paulus adalah seorang panutan dan teladan yang baik, dan Timotius pun dianggap sebagai anak rohani bagi Rasul Paulus. Timotius melakukan perjalanan bersama Paulus dalam 2 dari pelayanan misi Rasul Paulus, dan kemudian Timotius menetap di Efesus untuk menggembalakan jemaat di sana. Meskipun mereka tidak bersama-sama kembali di dalam satu pelayanan, tetapi Rasul Paulus tidak meninggalkan Timotius begitu saja. Meskipun berjauhan, Rasul Paulus masih mengirimkan surat kepada Timotius untuk menguatkan di dalam pelayanannya menggembalakan dan memimpin jemaat di Efesus. Paulus menulis surat kepada Timotius yang sekarang menjadi bagian dari Alkitab kita dalam Perjanjian Baru, dan kemudian Paulus menulis surat ini kepada Timotius yang saat itu Paulus sedang berada di Makedonia dalam perjalanan misi yang keempatnya. Jadi surat Rasul Paulus kepada Timotius ini menempuh perjalanan yang cukup jauh ya. Surat ini lebih dari 480 kilo kalau itu melalui perjalanan laut, dan 650 km kalau itu melalui perjalanan darat. Walaupun surat yang diberikan Rasul Paulus ini kepada Timotius ini adalah surat pribadi ya kepada Timotius, tapi Paulus bermaksud agar nasihat-nasihat yang diberikan kepada Timotius ini juga dapat diberikan kepada jemaat di Efesus. Dan tentunya kita bersyukur kalau firman Tuhan itu juga kita bisa dengarkan hingga pada saat ini dan kita pelajari sampai sekarang. Apa-apa saja yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius? Yang pertama, Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius sebagai pemimpin gereja, sebagai pemimpin jemaat di Efesus, dia harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Itu juga yang sudah diajarkan, yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus sebelumnya. Kita dapat melihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-29, ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Saya akan bacakan. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul berbagai orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Jadi di sini Rasul Paulus sudah memberikan peringatan kepada jemaat di Efesus waktu Rasul Paulus melayani di sana. Paulus sedang berbicara kepada penatua-penatua di Efesus. Dia tahu bahwa dia akan dipenjarakan karena imannya dan mungkin tidak akan bertemu orang-orang di sana. Peringatan yang diberikan Rasul Paulus kepada anggota-anggota jemaat di Efesus yaitu tentang guru-guru palsu yang akan datang seperti serigala-serigala. Siapa yang di sini dikatakan domba? Domba di sini adalah umat Allah, ya. Siapakah serigala-serigala itu? Yaitu guru-guru palsu. Siapakah guru-guru palsu itu? Ya, orang-orang yang telah membelokkan
dan memutarbalikkan firman Tuhan dan mengajarkan hal-hal yang tidak Allah katakan di dalam firman Tuhan. Mari kita selami dan melihat aliran surat ini. Paulus membuka suratnya dengan mengenang bagaimana dia mengutus Timotius ke Efesus untuk menghadapi para pemimpin yang menyebarkan pengajaran aneh mereka. Dia menggambarkan bagaimana orang-orang itu terobsesi dengan spekulasi tentang Taurat, khususnya cerita asal mula dan silsilah pada kitab Kejadian. Dan seperti yang akan kita lihat, mereka telah mengembangkan semua jenis pengajaran aneh tentang makanan, pernikahan, dan seks yang tidak selaras dengan pengajaran Yesus atau para rasul. Dia bahkan menyebutkan nama beberapa orang ini, Alexander dan Hymenaeus. Dan dia menggambarkan bagaimana pengajaran mereka telah memecah belah jemaat. Ini telah menimbulkan perselisihan. Dan Paulus mengatakan ini sebenarnya adalah tanda jelas pertama bahwa pengajaran mereka telah menyimpang. Ketika ajaran Kristen yang murni disampaikan, ajaran ini tetap berada pada jalan Yesus dan menghasilkan kasih dan iman yang sejati. Dan ia berkata, tujuan Taurat sebenarnya bukanlah untuk menyebabkan spekulasi. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menyatakan kebenaran tentang kondisi manusia seperti yang terjadi pada Paulus. Pengajaran yang benar tentang Taurat akan menuntun orang-orang melihat kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam Kristus yang datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Bagaimana Timotius harus melawan pengajaran palsu itu? Yaitu dengan pengajaran kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau kita melihat saat ini ya, kita juga menemukan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak benar di dalam gereja. Ya, bagaimana kita dapat mengenal ini pengajaran ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak ya? Nah, dengan cara kita mempelajari firman Tuhan, sehingga kita tahu, kita dapat membedakan apakah pengajaran-pengajaran itu benar atau tidak. Ya, mengapakah belajar firman Tuhan itu penting? Yaitu supaya kalian dapat mengetahui apa yang firman Allah katakan, sehingga dapat mengenali pengajaran palsu tersebut. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang dikatakan oleh rasul-rasul, apa yang dikatakan orang tua, itu juga membantu kita untuk tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau yang pertama tadi, Rasul Paulus memberikan peringatan kepada Timotius untuk di dalam memimpin gereja, dia harus mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Karena itu kuncinya ya. Karena itu kuncinya, dengan firman Tuhan kita dapat mengetahui apakah ada pengajaran-pengajaran tidak benar yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu yang kita ditolak ya. Dan yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, yaitu bagaimana ia harus berlatih hidup saleh dan sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Berlatih hidup saleh, ya, berlatih hidup saleh. Ini dapat kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Di situ dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi di sini Rasul Paulus memberikan nasihat melalui suratnya kepada Timotius untuk bagaimana dia berlatih hidup saleh. Karena berarti hidup saleh itu sungguh besar nilainya. Mengapa orang-orang yang mengangkat beban ya, tahu ya, yang mengangkat beban dan melakukan latihan fisik, olahraga itu mereka begitu semangat ya? Karena mereka ingin supaya memperoleh bentuk fisik tubuh yang baik untuk bertanding di dalam kegiatan-kegiatan mungkin lari atau untuk angkat berat, ya kan? Semuanya dilakukan itu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Paulus mengatakan kepada Timotius dan juga kepada setiap kita untuk latihlah dirimu beribadah. Mengapa? Karena kesalehan menolong kita untuk mengandalkan dan melayani Allah dan orang lain dengan baik ya. Ya, dengan kita melatih diri kita beribadah, itu juga dapat terus membawa setiap kita dekat kepada Tuhan.
membawa kita terus mengandalkan Allah, dan juga dengan kita hidup saleh itu untuk setiap kita bisa melayani Allah dengan baik. Bagaimana kita dapat melayani atau melatih diri kita dengan baik untuk kita tetap lebih dekat kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus membaca Alkitab. Ini adalah hal yang penting ya. Bagaimana untuk melatih diri kita, supaya kita tetap kuat, yaitu kita harus membaca Alkitab. Yang kedua, beribadah. Beribadah ini sangat penting sekali ya. Beribadah bersama teman-teman semuanya, meskipun di kondisi sekarang kita tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja, tapi kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan boleh beribadah meskipun lewat online ya. Tetapi kita harusnya bersyukur karena dengan media ini kita bisa belajar firman Tuhan, kita bisa menikmati persekutuan, kita juga bisa memuji Tuhan, dan jangan sampai kita meninggalkan ibadah kita. Ya, yang pertama tadi membaca Alkitab, beribadah, dan yang ketiga berdoa. Berdoa ini baik secara pribadi maupun doa, ada persekutuan doa ya. Meskipun mungkin persekutuan doa pun kalau sekarang mungkin lewat online gitu ini. Tetapi dengan berdoa, dengan kita membangun relasi dengan Tuhan, ini semakin membuat kita melatih diri kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Selain berdoa, tadi membaca Alkitab, beribadah, berdoa, juga persekutuan. Persekutuan ini sangat diperlukan ya bagi setiap kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain yang menguatkan kita, yang menolong kita, dan juga mendoakan kita, saling mendoakan kita, memberikan semangat kepada orang lain, teman-teman kita yang lain. Dan kita juga bersyukur tatkala setelah ibadah, tentunya ya di kelas kita, setelah ibadah kita langsung biasanya masuk di Zoom, kita bisa bersama-sama di situ, kita kembali bisa men-sharingkan berkat-berkat Tuhan yang kita dapatkan, dan juga biasanya kita saling mendoakan di situ. Ini wujud persekutuan yang ada yang kita boleh nikmati dan rasakan. Jadi jangan sampai meninggalkan hal tersebut, karena itu hal yang tentunya bisa membangun iman percaya kita. Dan kalau semuanya itu sudah dilakukan, baca Alkitab, beribadah, berdoa, bersekutu, yang terakhir yaitu tindakan kita. Tindakan kita adalah melakukan hal-hal yang terbaik atau yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ya, ini adalah hal-hal yang tentunya bisa membangun, melatih diri kita untuk hidup saleh. Dengan hidup benar, hidup saleh di hadapan Tuhan, bagaimana kita dapat mulai, kita awali dengan komitmen kita membaca Alkitab, kita beribadah, kita berdoa, bersekutu, dan juga melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, dan mendorong orang lain untuk melakukan hidup yang benar. Yang ketiga, yang pertama tadi, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk di dalam memimpin gereja, memimpin jemaat di Efesus, dia harus mengajarkan kebenaran firman Allah. Yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk berlatih hidup saleh. Berlatih hidup saleh melalui terus belajar firman Tuhan, beribadah, berdoa, bersekutu, dan juga melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, dan mendorong orang lain untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, yang ketiga yang diajarkan atau yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius dalam suratnya, yang mengingatkan kepada Timotius untuk setiap orang percaya harus memberikan contoh bagi orang Kristen lainnya, menjadi teladan. Ini dapat kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-11 sampai 16. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan
bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16 tadi, kita boleh melihat ya, ini adalah hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kalau kita melihat Timotius adalah seorang yang masih muda ya, Kemudian kemungkinan usianya itu sekitar 30 tahun ketika Paulus memberikan kepadanya tanggung jawab untuk menggembalakan jemaat di Efesus. Mungkin orang-orang di sana meremehkan dia karena dia lebih muda daripada penatua jemaat di sana. Apakah yang Paulus katakan kepada Timotius tentang hal tersebut? Dia katakan apa? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang yang percaya. Ini adalah ayat yang begitu luar biasa, yang tentunya harus juga menguatkan kita, harusnya juga mendorong kita. Kita yang sekarang ini adalah anak-anak muda, ya kan? Anak-anak yang nantinya tumbuh dewasa, menjadi calon generasi penerus bagi gereja kita, bagi bangsa ini. Ya, tentunya kita juga harus terus ya, dalam artian jangan sampai kita merasa minder karena kita, waduh, saya kan masih muda, saya kan belum banyak pengalaman, saya kan masih kecil gitu kan. Tetapi ayat ini begitu luar biasa mengingatkan kita setiap anak Tuhan, bagaimana meskipun kita masih muda, tetapi ada hal-hal yang harus kita bisa lakukan dan kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana Timotius memberikan contoh, bertekun dalam membaca Alkitab secara teratur. Itu juga yang dilakukan oleh Timotius, mengajar, mengabarkan Injil, menggunakan karunia yang telah diberikan kepadanya, tidak malas dalam melayani, memperhatikan diri dan juga ajarannya. Ini adalah hal-hal yang sudah dilakukan oleh Timotius. Dia bukan hanya mendengar, dia bukan hanya mengerti apa yang sudah dikerjakan oleh Rasul Paulus, karena Rasul Paulus sudah bersama-sama dia dalam melayani di beberapa tempat. Makanya dia dapat meneladani Rasul Paulus dan melakukan itu, menyampaikan firman Tuhan, di mana dia bertekun di dalam doa, memberitakan Injil. Dia menggunakan karunia-karunia yang ada pada dirinya untuk melayani jemaat. Meskipun usianya masih muda, tetapi itu tidak menghalangi untuk Timotius untuk melayani Tuhan. Rasul Paulus terus mendorong dia, meskipun dia masih muda, meskipun dia dengan keterbatasan, dengan hal-hal yang mungkin kekurangan yang ada pada Timotius, itu tidak membuat Timotius menjadi, aduh, aku nggak layak untuk melayani. Tetapi dengan dorongan dari Rasul Paulus dan juga dari pengenalan yang benar akan Tuhan, akhirnya dia melayani begitu luar biasa. Meskipun punya tantangan, tentunya ajaran yang benar akan menghasilkan hidup yang benar. Mengapa penting bagi para pemimpin untuk memberikan contoh hidup yang benar atau saleh? Karena seringkali orang itu melihat kita ya, melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita mungkin bicarakan gitu kan. Meskipun kita masih muda, kalian harus bisa menjadi contoh
bagi orang lain. Melalui perkataan kalian, melalui tindakan kalian, melalui apapun juga yang kalian lakukan. Karena mungkin tanpa kita sadari, banyak orang-orang yang memperhatikan kita. Contoh saja, adik-adik kelas kita lah ya, di sekolah minggu GPMI. Tentunya kita di sini kan kelas besar ya, ada kelas-kelas di bawah kita dan ada adik-adik kelas kita di sana. Di sini adalah kesempatan kita menjadi teladan, kita menjadi pemimpin. Yang seperti tadi yang Rasul Paulus ingatkan kepada Timotius, meskipun dia masih muda, tetapi lakukanlah yang terbaik, menjadi teladan bagi mereka. Bukan hanya mungkin adik-adik kita, tetangga-tetangga kita, adik kelas kita di sekolah kita, mungkin teman-teman di lingkungan kita, tempat kita bermain, bahkan orang yang tidak kita kenal sekalipun, kita harus bisa menunjukkan hal-hal yang terbaik. Yang kita lakukan itu ya sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah pelajari gitu kan ya. Jangan sampai melakukan hal itu untuk hal-hal supaya kita dilihat orang, waduh saya melakukan perbuatan baik supaya saya dibuat dilihat orang dan nanti orang lain itu memuji kita. Tidak ya, kita melakukan itu karena kita sudah belajar firman Tuhan, kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita bisa lakukan. Ya tanpa kita sadari pun mungkin juga banyak orang yang seperti saya sampaikan, bahwasanya banyak orang yang akan memperhatikan kita tanpa kita sadari. Jadi penting sekali di sini kita harus memperhatikan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita melakukan segala sesuatu, ya kan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Karena seringkali malah melalui kita nama Tuhan itu bukan dipermuliakan, tapi dipermalukan. Kalau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan melihat kita yang dikatakan anak-anak Tuhan, terus kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai yang Tuhan ajarkan, bagaimana mereka melihat? Oh ternyata anak-anak Tuhan seperti ini ya. Oh ternyata anak-anak Tuhan melakukan hal yang dosa ya. Ya, jadi dari hal yang tadi yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bagaimana dia harus mengajarkan akan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena pengajaran yang benar itu akan menghasilkan hidup yang benar. Pengajaran yang salah itu juga akan mengakibatkan tingkah laku, perbuatan kita, pikiran kita nggak sesuai, nggak selaras gitu kan. Itu pun juga bisa akan mengakibatkan hal yang tidak benar. Tadi kita sudah belajar bagaimana Rasul Paulus mengajar, mendidik Timotius untuk tetap kuat dalam melayani Tuhan melalui jemaat di Efesus. Itu juga yang harus kita pelajari. Tadi bagaimana Rasul Paulus mengingatkan sebagai pemimpin gereja atau pemimpin jemaat di Efesus, dia harus mengajarkan tentang firman Tuhan, karena itu adalah kunci yang utama. Mengajarkan firman Tuhan supaya jemaat di Efesus bisa melihat apa yang benar, ada pengajaran yang benar atau tidak benar. Mengajarkan firman Tuhan dan juga berlatih hidup saleh. Hidup saleh tadi baca Alkitab, beribadah, berdoa, bersekutu, dan juga melalui tindakan kita. Dan yang terakhir tadi dikatakan orang yang percaya harus memberikan contoh atau teladan bagi orang lain. Di dalam apa tadi? Di dalam perkataan, di dalam kehidupan kita, dalam kasih kita, iman kita, dan kesucian kita. Sekarang coba pikirkan usia kalian sekarang berapa? Coba berpikirlah, berapakah usiaku 15 tahun ke depan? Mintalah pimpinan Tuhan untuk menolong kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dan mempersiapkan diri kita karena kelak
kalian akan menjadi seorang dewasa dan harus melakukan panggilan Allah dalam hidup kalian. Jadi mulai dari sekarang, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terus belajar firman Tuhan, terus bersekutu, terus mendengarkan akan arah yang disampaikan oleh orang tua kita yang mendidik dan mengajarkan kepada kita. Terus belajar dari pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah taruh di sekitar kita, karena kelak kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin yang memberkati banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Ajarlah kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami terus belajar melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, kami tumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Engkau, tumbuh menjadi anak-anak yang terus ya Tuhan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur karena Tuhan tempatkan orang-orang di sekitar kami yang mengajar kami banyak hal ya Tuhan. Orang tua kami, guru-guru kami, loso-loso kami di sekolah minggu ya Tuhan, yang sudah mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan masa depan kami pun ya Tuhan kami serahkan di tangan-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.